Bukan panjat pinang, apa namanya tuh? Panjat sosial, pansos. Panjat pinang kayak Agustusan. Ya. Apalagi kan ini kepalanya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di Podnam, podcastnya Khairil Anam. Alhamdulillah ya, seru banget ya hari ini. Sebelumnya kita perkenalan. Di sini saya sebagai host, saya Siti Halimah, biasanya disebut Teh Halimah. Nah, di sini kita akan mengembangkan atau kita akan mengklarifikasi juga ada. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol santai aja bersama. Dan di sini ada apa ya, bisa disebut bintang tamu. Kalau nggak bintang tamu, ini sebagai guru kita juga bisa. Pokoknya sebagai pimpinan Khairil Anam. Ini dia Ustadz Tantan Mubarak. Nggak, kita nggak hanya berdua aja. Ini di belakang layar pun banyak ya. Alhamdulillah. Gimana A? Kumaha? Domang A? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah kabar sehat, dan alhamdulillah walaupun dalam suasana dan keadaan yang dalam keadaan masa corona, tapi tetap alhamdulillah badan dohir pun sehat. Anu kirang sehat mah adalah pesak sebab gara-gara corona, tapi tetap kita harus mematuhi juga protokol kesehatan. Jangan lupa 5M, tetap mencuci tangan, terus menjaga jarak, memakai masker, menuhi kerumunan, dan memfasilitasi mobilitas pergerakan kita. Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Bisa jadi ya gara-gara koronce, kita sebut koronce aja ya. Gara-gara mungkin bisa jadi benar. Pesak juga itu salah satu termasuk ya. Koronce itu memang membuat ya dampak. Iya. Oke, kita lanjut aja ya. Bisi nanti pemerintah ada yang ikut ngelihat gitu. Kalau saya masalah koronce ya. Oke, kita lanjut aja. Ini tadi kita kan janjinya mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Ayah. Mungkin di sana teman-teman juga, sahabat-sahabat semua atau yang lainnya juga kan mungkin pada kepo nih gitu maksudnya tuh. Kayaknya pertanyaan yang pertama mungkin bisa dibilang kapan sih gitu terjadinya atau dibentuknya majelis ini Toroban Khairil Anam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, dulur baraya, sadayana, terus keluarga besar, sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan video ini atau tayangan ini. Alhamdulillah kami akan menjawab sebuah pertanyaan daripada Teh Halimah selaku host, dimana kapan terbentuknya Rohban Khairil Anam atau Majelis Anam. Kita satu persatu aja. Berawal Rohban Khairil Anam, yang artinya Rohban adalah sebuah seni hadroh perpaduan dengan musik terbang. Yang maka dinamakan adalah Rohban. Rohban ini kita terbentuk di tahun 2012 kalau nggak salah, di bulan Mulud kami membentuk sebuah grup yang mana berawal dari berjumlah 10 orang, yang alhamdulillah dari 10 orang tersebut alhamdulillah bisa terbentuk sebuah grup yang bernamakan adalah Rohban atau Hadroh Terbang Khairil Anam, yang bertempat tinggal di Kampung Babakan Kinim, Cileunyi, Bandung, RT 04 RW 15, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah di tahun 2012 kami merintis Rohban Khairil Anam dari mulai nol, dari mulai apa ya? Dari mulai tidak punya alat sampai alhamdulillah di tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah Rohban Khairil Anam dengan berkah dan doa, dukungan, semangat daripada pemain, dan alhamdulillah Rohban Khairil Anam yang bermula di tahun 2012 dan alhamdulillah bisa sampai sekarang 2021, hampir kurang lebih udah 8 tahun Rohban Khairil Anam terbentuk. Alhamdulillah, senang dong.
hampir 8 tahun atau menuju mau 9 tahun mungkin ya. Alhamdulillah. Berarti nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Ini kan di sini ada majelis juga nih. Nah, antara majelis sama rohban, apakah duluan majelisnya atau rohbannya dulu? Tapi dulu mungkin bukan rohban kali ya, marawis atau tetap kalau seni musik itu ada bermacam-macam nama. Ada yang dinamakan qasidah, ada yang dinamakan marawis, ada yang dinamakan terbangan, dan ada yang dinamakan hadroh. Itu semuanya berbeda, beda jenis alat musik dan namanya pun berbeda-beda. Tapi kami membawa asal mulanya tetap gitu. Kami membawa hadroh, yang mana musik yang berasal dari hadramut. Maka kami merintis ketika itu hadroh terbang. Pertanyaan barusan kan duluan mana, gitu kan? Rohban dulu atau majelis dulu? Kita sejenak sebentar mengingat perjuangan seorang wali songo yang mana untuk mengajak para kaum muslimin atau muslimat itu mengajak dengan cara memakai seni. Jadi kami sebelum membentuk majelis, kami mengajak orang itu adalah dengan seni, yaitu dengan musik hadroh. Dan alhamdulillah dengan cara kami memakai seni, ternyata banyak orang yang berdatangan masuk ke Majelis Al-Anam. Maka sehingga itulah ada inisiatif dari anak-anak, dan memang tujuan kami membentuk hadroh terbang itu adalah untuk para pemuda-pemudi untuk mencintai pengajian. Tujuan berarti kalau ditanya rohban dulu atau majelis, jelas yang dulu adalah rohban dulu. Dan berkah daripada syiar kami melalui syair-syair sholawat menjadikan hati-hati seorang para pemuda-pemudi akhirnya tertarik karena ada musik ataupun siran-siran yang menyentuh kepada kalbunya, sehingga mereka terinisiatif dalam dirinya, mereka pun keluar dari bahasa dirinya bahwasanya mereka itu pengen mengaji. Dan inilah suatu keberkahan kami, bahwa ketika anak-anak meminta kami ngaji, maka kamilah bentuklah sebuah majelis atau sebuah perkumpulan, yang mana di sana perkumpulan mengaji. Ya notabene karena dulu itu anak-anak yang memang jauh daripada aturan, daripada agama, yang masih pergaulan, masih dengan narkoba, masih dengan minuman-minuman, ataupun pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Tapi alhamdulillah dengan adanya lantunan siran-siran sholawat, dan kami merintis tadi grup hadroh, maka alhamdulillah sedikit demi sedikit para pemuda-pemudi mencintai kepada pengajian. Alhamdulillah ya, kalau kayak gitu ya. Alhamdulillah mencintai pengajian. Mencintai pengajian atau bisa dijadikan kita juga bisa jadi cinta ya sama orang-orang di dalamnya gitu ya. Dan tentu jelas itu ya. Dan terus kenapa nih harus Khairul Anam gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Sebelum ini bagi sahabat semuanya yang ada yang lagi menyaksikan, ataupun sahabat atau dulur KA Khairul Anam atau Khairul Anam Lover, mungkin banyak yang kurang tahu. Sebelum kami membuat nama Khairul Anam itu awalnya bukan nama Khairul Anam, tapi kami bernamakan, namanya adalah Al Mubarak, membawa dari nama kami adalah Tantan Mubarak. Maka dinamakanlah hadroh kami dulu itu adalah Al Mubarak. Karena nggak tahu kenapa di perjalanan, karena setiap perjalanan ada proses, ada pengorbanan, di sana ada begitu banyak ujian, tantangan, rintangan yang kita hadapi, sehingga akhirnya dengan nama Al Mubarak bukan menjadikan sebuah perpecahan, tapi ada sedikit sebuah permasalahan yang mana mungkin dari nama tersebut itu mengandung keberkahan. Akhirnya orang-orang terlalu berkah, jadi sehingga semangat daripada anak-anak dulu yang awalnya bernamakan Al Mubarak, semangat mereka itu turun. Semangat anak-anak itu turun, maka kami berpikir dan sempat Al Mubarak itu pecah. Al Mubarak itu sempat pecah.
Karena mungkin dengan segala problem-problem yang ada ya di setiap perkumpulan, tak luputlah dari sebuah permasalahan. Tapi tetap kalau kita dilandasi dengan rasa cinta, rasa memiliki, sampai kapanpun itu akan selalu diperjuangkan. Maka dulunya itu ada Al-Mubarak. Maka setelah itu, setelah mulai bubar semuanya, karena benturan-benturan, tetap kami berinisiatif dan terus membuat lagi gebrakan-gebrakan, tak pernah mengenal lelah, tak pernah mengenal apa ya, bahasa kasar pantang mundur gitu. Selama nyawa masih ada di dalam jasad, ruh masih menyatu untuk memperjuangkan agama, insya Allah selama masih Allah memberikan nyawa, insya Allah kami akan perjuangkan. Dan alhamdulillah ketika itu setelah memang itu bubar, nama Al-Mubarak dan orang-orangnya pun telah berpecahan, maka kami berinisiatif dan alhamdulillah tak sengaja ketika kami telah melakukan sholat tahajud dan ada suatu ilham yang menjadikan bahwasanya ada yang sedikit mengharewos atau apa ya, mengharewos jadi membisikkan kepada telinga kami itu dengan nama Khairil Anam. Khairil Anam, Khairil Anam. Ketika itu kami tak paham apa sih maksud Khairil Anam. Ternyata ketika kami membuka dalam sebuah arti bahasa Arab, ternyata Khairil Anam adalah makhluk yang paling sempurna yang dimiliki oleh Sayyiduna wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkah nama itulah Khairil Anam bisa dikenal bukan hanya di tatar wilayah Cileunyi, tapi alhamdulillah bisa sampai ke luar kota dengan sababiah nama Khairil Anam. Wah, perjuangannya Masya Allah ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya pun di sini rada-rada tercengang gitu ya, tercengang, tercengang ya, gitu. Tadi di dalam kata-kata tadi terselipkan bahasa bahwa sempat terpecahkan. Nah, berarti apakah Khairil Anam ini ada generasi atau maksudnya itu ada reinkarnasi? Itu kata drama Korea ya, reinkarnasi. Iya, jadi kayak generasi kayak gitu. Kami tak pernah membuat sebuah ataupun generasi atau tidak. Enggak, kesannya bukan regenerasi. Kalau regenerasi otomatis di bawah umur atau seolah-olah kita sudah melakukan atau suatu perpecahan. Kalau regenerasi, dan ketika itu tetap masih ada yang waktu itu masih ada, tidak pecah semuanya, hanya sebagian orang karena dengan berbagai permasalahan, karena namanya kita berkumpul beberapa pemikiran, semakin banyak kepala maka semakin banyak masalah. Terutama yang menjadi perjuangan kami sampai saat ini, yang selalu mengganggu atau yang menjadi ujian bagi kami adalah masalah urusan diri pribadi, khususnya daripada para personil, yaitu perkawis atau masalah percintaan. Itu percintaan yang kadang menjadikan sebuah perkumpulan itu hancur karena keegoisan dirinya pribadi masing-masing, tidak bisa menahan di dalam suatu kelompok. Kita harus bisa meredam suatu keegoisan dan menurunkan ego kita untuk menghasilkan suatu kebersamaan. Tapi itulah namanya suatu perjuangan. Tidak bisa kita memaksakan kehendak seseorang, tidak bisa memaksakan seseorang. Semuanya pun sudah ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap manusia yang masih bertahan adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang untuk meneruskan jejak-jejak perjuangan syiar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Berarti orang-orang yang bertahan ini adalah bisa jadi orang-orang yang benar-benar cinta sama majelis. Alhamdulillah. Karena ada peribahasa yang bukan masalah lama atau sebentarnya, tapi orang yang merasa cinta adalah orang yang merasa memiliki dan tak pernah mengharapkan sesuatu apa yang kita harapkan. Karena orang yang mencintai tak harus mengharapkan balasan dari orang yang kita cintai. Maka ketika tertanam di dalam hati kita, kita berjuang karena lillahi ta'ala, tak pernah mengharapkan segala apapun kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terlahir di dalam hati,
ketika cinta karena Allah, maka insya Allah segala apapun yang diberikan Allah kita akan syukuri dan nikmati. Apapun itu resikonya, baik yang buruk ataupun yang baik, kita harus bisa menerima segala apa ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, terus ada lagi nih ya. Kan orang-orang, maksudnya tuh orang-orang yang dulu yang pernah kan terpecahan tuh ya. Nah, mereka itu abur-aburan. Maaf ya, ini mah ya. Berarti ini ya. Berarti yang dulu, bukan yang dulu, maksudnya yang pertama lah ya maksudnya. Itu tuh sekarang kan terpecah belah lah ya istilahnya. Nah, apakah ini mohon maaf sekali ini mohon maaf sekali kalau misalnya di sana nonton gitu ya, katanya apakah suka ada kata-kata yang dulu mah lupa cenah, katanya tuh sama yang dulu mah lupa cenah. Nah, suka ada gitu, maksudnya tuh kan pasti orang mikirnya ya, kok udah manis sepah dibuang. Nah, gitu kayak bahasa kayak gitu. Kami dari awal merintis sebuah grup Rohban ini bukan untuk membawakan sebuah ketenaran ataupun sebuah pengen dipuji-puji orang, enggak. Tapi memang tujuan kita adalah untuk menjadikan sebuah keluarga. Adapun kita sekarang bukan terpecah. Kalau kita terpecah otomatis ada permasalahan. Enggak. Cuma karena memang mereka terpecah itu karena bukan karena masalah, tapi memang kegiatan mereka yang tidak bisa ditinggalkan karena mereka butuh pekerjaan untuk menyopang kehidupan keluarganya. Maka ketika mereka meninggalkan, tapi dengan alhamdulillah tidak membawa sebuah permasalahan, tetap kita selalu kepada mereka karena karena mereka lah banyak jasa pula bersama-sama kita, jadi kita tidak pernah merasa membuang mereka. Mereka tetap ada di hati kami. Siapapun yang telah bergabung bersama kami di keluarga besar Khairul Anam, semuanya adalah keluarga kami, itu adalah anak-anak kami, karena kami tak pernah ada di dalam lubuk hati kami, walaupun di luar sana banyak rooming pecah karena itulah karena banyak gosip-gosip ya gitu. Tetap kita selalu terus menjalin silaturahmi, dan alhamdulillah sampai sekarang kita dengan orang-orang yang dulu pun masih tetap berjalan, nggak ada permasalahan, cuma hanya kesibukan mereka lah yang tak bisa ditinggalkan sehingga mereka tidak bisa bergabung lagi dengan kami. Maka kami berinisiatif lah untuk mengajak lagi orang-orang yang masih bisa dan siap untuk berjuang meneruskan syiar dakwah melewati syair-syair sholawat. Nah, alhamdulillah, itu berarti gosip-gosip yang di luar itu sama sekali nggak ada ya, itu gosip-gosip ya, hoak. Apalagi emang sekarang zamannya itu zamannya hoak gitu. Betul. Tapi andai kata misalkan kalau ada kata-kata di belakang ataupun yang mengadu domba, itu terserah. Bagi kami mah anjing menggonggong kapilah berlalu, karena orang yang tertuduh tak harus menjelaskan. Iya, jadi silakan aja masyarakat mau bilang apa, baraya mau bilang apa, yang penting kami dengan yang dulu dan yang sekarang tidak ada perbedaan, tetap sama. Mereka adalah anak-anak kami, mereka bersama-sama kami menjadikan sebuah Rohban Anam yang mana sampai saat ini bisa melahirkan itu regenerasi dan dinikmati oleh para pecinta sholawat, sehingga sekarang bermunculan grup-grup baru yang mana itu sebabnya daripada jasa-jasa dan perjuangan orang-orang yang telah bergabung bersama kami keluarga besar Khairul Anam. Ajib. Alhamdulillah ya, sekarang banyak banget sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ya mengenai, mungkin segitulah klarifikasinya cukup gitu ya kalau misalnya untuk mengenai biografi Khairul Anam. Nah, sekarang ada lagi nih ya, gosip-gosip di luar ya. Gosip lagi. Gosip. Mungkin karena udah masuk TV sebelah ya. Jadi terus digosipkan. Nah, di sini ada gosip-gosip dua juga nih. Kalau sudah tuh mengenai tarif atau kalau misalnya menggunakan Khairul Anam nih, biasanya tarifnya tuh berapa sih gitu? Budget. Nah, budget tuh berapa? Karena di luaran ini ada iming-iming nih maksud saya. Katanya itu Khairul Anam kan udah keluar
dari televisi tersebut jebolan. ya, Ya, tersebut. jebolan TV, Jadi ya. 5 juta ke atas, bahkan sampai 10 juta pun ada itu tuh gitu. Nah itu gimana, A? Bagi kami khususnya pimpinan Rohbanul Anam hanya cukup bisa tersenyum, hanya bisa cukup tersenyum dengan mendengar ceritaan yang keluar di luar sana. Justru itu adalah sebagai rating kami ketika kami semakin banyak dibicarakan, semakin kami banyak dihujat, maka rating kami semakin meningkat. Jadi kami tak usah untuk melakukan panjat pinang. Bukan panjat pinang, apa namanya itu? Panjat sosial, pansos. Panjat pinang kayak Agustusan. Ya, nggak usah pansos. Tapi dengan secara tidak langsung semakin kita dibicarakan oleh orang dengan harga tarif, mengundang Anam harus punya 6 juta. Dan memang ini bukan omong kosong. Oh, ini Emang fakta terdengar sampai telinga. Cuma kami tak harus melawan dan tak harus kami menyetop orang-orang tersebut. Mungkin ada dua pemikiran. Yang satu, ya wajar ketika mereka menargetkan kepada kami kalau mengundang Anam harus mempunyai uang misalkan 6 juta, wajar karena memang mungkin kami kelihatan daripada udah keluaran dari TV. Tapi di sisi lain, bagi orang-orang yang benci kepada kami, karena setiap kehidupan tak selamanya orang itu cinta kepada kita. Karena di balik perjuangan ada yang suka pun ada yang tidak suka. Ya, mungkin karena banyaknya pergerakan grup-grup mungkin di luar sana banyak gitu, ada sedikit ataupun menjadikan sebuah tolak ukur menjadikan mereka itu bahwasanya ketika mengundang orang Anam itu harus menggunakan atau mempunyai uang yang sebanyak mungkin karena memang ya udah kelihatan lah kita sudah memang masuk ranah TV, tapi tetap bagi kami itu hanya sebuah itu hanya sebuah boomingan di luar sana. Tapi tetap kami menegaskan, sekali lagi kami menegaskan selaku pimpinan Rohbanul Anam, kami merintis dari awal sampai sekarang kami tak pernah mentargetkan kalau kami mengundang harus dibayar sekian. Walaupun sebenarnya boleh kita mentargetkan mau seberapa gian karena ada jasa, tapi kami dari awal merintis Rohbanul Anam bukan untuk mencari uang tapi bukan berarti kami tak butuh uang, karena sesuatu rezeki Allah telah mengaturnya. Dan alhamdulillah hanya cukup ngaminin aja ketika orang mengaku kami ketika mengundang Anam harus mempunyai 6 juta, kami cukup aminin aja. Mudah-mudahan itu menjadi doa, dan mudah-mudahan karena doa mungkin dari orang-orang yang baik dan soleh itu mudah-mudahan menjadi mengangkat harkat derajat kami dengan harga budget segitu. Kalau memang kami diundang selalu harus dibayar 6 juta, mungkin kami akan bentuk pondok pesantren yang sangat luar biasa. Amin. Oke, berarti mohon maaf juga ya. Maaf nih ya. Buat orang-orang yang suka gretongan nih. Apakah pernah main dibayarnya secara gretong ya? Gratis. Iya. Kalau jiwa orang seni, kita harus paham dulu seorang seni itu apa. Karena seorang seni adalah melahirkan sesuatu karya yang bisa dinikmati. Ketika suatu karyanya bisa dinikmati oleh orang, maka itulah suatu kebahagiaan bagi para pelaku seni. Itu bukan berarti kita harus selalu dibayar dengan uang atau makanan, tidak. Tapi ketika kami dihargai karya-karya kami, itulah sebuah kebahagiaan bagi para pelaku seni. Dan tadi pertanyaannya, apakah ketika di perjalanan ada yang keretongan? Banyak. Karena tujuan kami dari awal kita tegaskan, sekalipun kami tak dibayar, ketika memang membutuhkan kepada kami, tinggal calling aja kami atau datang aja ke kami, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kami akan datang. Gitu. Jadi banyak, sampai pun perjalanan Rohbanul Anam itu
nggak dibayar, nggak dikasih makan, tapi kita enjoy. Yang penting kita bisa bersiar di tempat orang, dinikmati orang, itulah sudah menjadi kebahagiaan bagi kalian. Untuk masalah gratis mau banyak, tapi itu menjadikan pemicu bagi kami untuk belajar apa artinya keikhlasan dan apa artinya perjuangan ataupun sebuah proses kesuksesan. Karena bohong kita pengen menuju sukses kalau tidak mau berjuang dan tidak mau berkorban. Itulah salah satu pengorbanan ketika kita main tak dibayar, ketika mungkin bensin mobil habis, pernah di jalan kita pernah mogok gitu karena kurang gitu ya, karena kurang uang gitu, mungkin anak-anak kelaparan, karena ya itulah perjuangan. Kalau kita pengen sukses ya kita harus berjuang dan kita harus bisa menerima apapun segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Oh, tepuk tangan. Oke, di luar dari R6 nih ya. Kan anak-anak banyak nih Ayah. Ya. Ada berapa kepala gitu Ayah. Nah, menurut AA gitu ya. Gimana sih memimpin atau bisa membuat anak-anak itu menjadi satu? Apalagi kan ini kepalanya beda-beda, ada yang besar ada yang kecil. Susah kan untuk menjadi satu gitu kan? Tak mudah. Kalau kita membuat itu gampang, tapi yang susah adalah mengistiqomahkan. Itu tak mudah. Itu harus ada di dalam hati, khususnya bagi para pemimpin, menyimpan dan bisa menyampingkan keegoisan dirinya dan kepentingan dirinya. Terutama yang pertama yang harus kita tanamkan selaku pemimpin adalah rasa cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Anggaplah mereka sebagai adik-adik kita, anggaplah mereka sebagai anak-anak kita. Jadi ketika terlahir rasa cinta di dalam diri kita, maka insya Allah sampai kapanpun ketika cinta sudah terlahir di dalam diri, maka kepedulian akan terlahir di dalam hati ini. Dan yakin kita akan bertahan kalau senantiasa selalu dibarengi dengan rasa cinta. Jadi kuncinya adalah cinta. Nah, benar ya, berarti benar kata orang pepatah dulu gitu, cinta itu buta. Nah, mantap. Cinta itu buta, maka butuh tongkat bro. Ya walaupun kelihatannya jelek, kalau misalnya kita udah cinta ya pasti tetap dipandang indah gitu, ya. Kan? Karena orang yang mencintai sejelek-jelek apapun orang yang kita cintai, tetap kalau dipandang dengan orang yang kita cinta, tetap sejelek orang itu akan ketutupi dengan apa yang kita cintai. Iya, tapi ketika kita sudah benci terhadap seorang tersebut, walaupun dibuat semanis mungkin, tetap jatuhnya pun benci. Iya, maka tanamkanlah, kalau pengen suatu grup ini untuk semuanya, barangkali di luar sana yang menyaksikan yang mempunyai grup-grup di sana, membuat itu grup gampang, membuat suatu perkumpulan itu gampang, tapi yang susah adalah mengistiqomahkan, yaitu menyatukan beberapa kepala menjadi satu kepala dan menjadikan satu tujuan. Kuncinya satu, kita turunkan ego kita. Jangan sampai ego kita dilihatkan ke setiap personil atau ke tiap orang-orang yang berkumpul dengan kita. Justru kita redam ego kita, kita turunkan ego kita. Yang paling penting adalah kesabaran dari setiap pemimpin, karena tak mudah untuk menjalankan suatu perkumpulan dengan bermacam-macam kepala. Itu mempunyai tabiat-tabiat yang yang berbeda-beda. Intinya tadi kita kembalikan lagi adalah cinta dan kasih sayang. Tanamkan ya, tanamkan cinta dan kasih sayang. Ya. Tanpa cinta semua ini tidak akan pernah terjadi. Seperti kita, kenapa kita sampai sekarang masih bertahan? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita bersolawat? Karena kita cinta kepada Sayyiduna Maulana Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun kita tak pernah berjumpa, walaupun kita tak pernah melihat, tak pernah sejaman, tapi yakin baginda Nabi melihat kita dengan bersolawat, dengan memuji. Maka itulah tanda bukti kita, tanda rasa rindu kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun cinta kita adalah cinta palsu, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjadikan cinta yang sempurna.
Nanti backsoundnya Rizky Febian. Oh jangan. jangan. Aduh itu nanti cut aja ya, cut. Oke lanjut. Gimana sih kata ya? Anak-anak menurut AA gitu, semuanya itu kayak gimana gitu kata AA? Kalau anak-anak itu setiap orang berbeda karakter, berbeda pula apa yang dia pengen. Maka pintar-pintarlah sebagai pemimpin dalam memperhatikan setiap orang. Karena kunci dari semuanya adalah perhatian. Ketika kita tidak diperhatikan, jelas mereka akan meninggalkan. Maka setidaknya sesibuk kita, secapek pun kita, tetap andai kata jikalau dalam satu perkumpulan itu ada 20 orang, setidaknya kita harus bisa setiap hari memperhatikan 20 orang tersebut dengan perhatian. Tidak ada perhatian. Nah berarti kalau misalnya anak-anak lagi lemas nih, lesu, karena banyak jadwal gitu ya, baru juga pulang pagi, maunya main lagi gitu kan. Nah itu berarti dengan cara perhatian itu bisa membangkitkan semangat anak-anak lagi. Satu, kita bawa aja, dibawa happy atau dibawa bahagia. Contoh kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan mereka, apa yang menjadi keluh kesah mereka, kita dengerin apa curhatan-curhatan mereka. Ketika kita mau mendengarin curhatan mereka, jelas mereka pun akan mendengarkan apa yang kita ceritakan. Iya, benar, setuju. Terus banyak nih ya anak-anak lagi nih ya, tentang anak-anak lagi nih sekarang mah ya, anak-anak lagi. Nah, menurut AA, siapa sih di antara mereka semua ini di belakang ada ya? Yes. Siapa sih di antara mereka? Siapa sih di antara mereka yang paling jahil gitu, atau yang paling menurut AA gimana ya kesannya bisa menghibur suasana gitu, atau kayak gimana gitu? Siapa sih gitu? Kalau di anak-anak itu hanya anak-anak lain tuh pada malu-malu sebenarnya mah. Pada malu-malu. Cuma yang nggak punya malu mah itu pimpinannya ketika di atas panggung. Sebenarnya mah anak personel anak itu adalah rusun. Sebenarnya mah pada malu-malu. Jadi kalau dibilang pada jahil, sebenarnya mah mereka itu tidak pernah jahil di muka umum. Tapi mereka itu jahilnya di belakang layar. Seperti nggak jauh lah, itu seperti Apip, itu jahilnya minta ampun ke bina-bina. Sampai ada yang dulu ulang tahun sampai dia dibanjur dengan minyak tanah. Itu yang jahil-jahilnya Apip itu sampai dibanjur minyak tanah, pakai terigu dimasukin ke balong, ya Allah ya Rahman. Dan sampai itu sampai pula air kencing sampai pun dimasukin. Nah itu jahilnya anak-anak gitu kan. Kalau misalnya kalian pengen tahu Apip yang mana, nanti ada di bawah ini fotonya ya. Ada di bawah ini fotonya. Nanti ditayangin. Dan tayangkan ini foto Apip itu seperti apa gitu kan. Oke. Terus ada lagi nggak sih hal-hal yang lucu gitu kalau misalnya lagi dalam perjalanan gitu, hal-hal lucu dari anak-anak gitu, anak-anak. Oh iya. Yang menjadikan sebuah memorian setiap perjalanan adalah ketika kita patumpuk-tumpuk, namanya bahasa Indonesia itu patumpuk-tumpuk. Jadi memorian yang paling terindah adalah ketika kita satu mobil berisikan hampir 17 orang. Itulah suatu kenikmatan, dan memorian yang takkan pernah dilupakan. Sampai ada suatu saat di dalam waktu perjalanan, karena mungkin terlalu engap di mobil, sampai ada yang sampai mau ongkeknya ke Melinaan gitu. Jadi sampai nggak sadarkan diri gitu, akibat terlalu penuh. Itu sang pemain biola itu. Sampai perjalanannya jauh, kita mau ke daerah Kuningan, di perjalanan memang mobil penuh banget. Memang Pak Dokter sampai ya mungkin nggak kuat, sehingga akhirnya mereka keluarlah ya istilah mabok gitu ya, mabok mobil gitu, sehingga sampai tak sadarkan diri. Itulah kenangan yang memang nggak bisa dilupakan. Pula yang kedua, kenangan kita itu ada ketika kita mobil setelah mogok
Wow, itu kenangan yang paling indah ketika mobil mogok. Maka ketika mogok di perjalanan, itulah kebahagiaan bagi kami karena kita bisa merasakan apa arti perjuangan ketika kita bersama-sama. Maka ketika dengan bersama, apapun kesusahan yang kita rasakan ketika bersama, insya Allah siapapun bisa menjadi bahagia ketika kita dibarengan dengan rasa hati penuh dengan kasih sayang. Asik, alhamdulillah. Nah, begitu ya cerita tentang anak-anak gitu ya. Oke. Tadi kita janji juga nih ya di Instagram pertanyaan-pertanyaan nih dari para warganet gitu ya. Asik. Alhamdulillah kita pilih aja ya. Ini banyak banget. Enggak sih enggak. Ya, banyak banget nih ini aduh. Ininya juga Masya Allah, jangan lupa tuh follow IG-nya Khairul Anam ya. Jangan lupa follow IG kami. Apa sih? Lupa lagi. @Khairul Anam @Khairul Anam _ Cileunyi. Nah, jangan lupa nanti ada di bawah nih, di bawah ya. Di bawah. Nah, di sini ada dari oh iya. Ada nih katanya dari salah satu fans KA ya, apa atau Mas Saka ya disebutnya ya? Saka, sahabat. Saka ingat. Saka ingat. Saka hayang gitu. Enggak. Ya. Sahabat Khairul Anam. Khairul Anam lovers gitu. Asik gitu. Oke. Ini ada katanya, apa KA akan merekrut anggota new atau anggota baru? Enggak tuh, enggak ya. Kami tak segampang merekrut karena yang dibutuhkan kami adalah kesetiakawanan dan kekeluargaan. Ketika memang kalau mau bergabung silakan aja tinggal datang ke sini, tapi kami tidak akan pernah merekrut. Kalau merekrut kesannya kami membuka, tapi enggak, bagi kami siapapun yang mau bergabung bersama kami silakan tinggal datang aja dengan modal satu, siap berjuang, yang kedua siap lelah, yang ketiga siap ikhlas, yang keempat siap berkorban waktu, tenaga dan pikiran. Itu aja mudah. Kalau merekrut enggak, tapi kalau mau bergabung silahkan. Tapi kami tidak merekrut karena tujuan kesini ada yang penting punya niat untuk berjuang, terutama adalah pengen merubah diri, khususnya merubah diri kita menjadi lebih baik, karena memang tujuan kami dari awal adalah mengaji. Oke. Sip tuh ya. Itu buat pertanyaan pertama. Terus ini ada yang pertanyaan kedua. Sama ini dari sahabat Kak juga atau sahabat Khairul Anam atau Kak Lovers. Ada juga nih. Ini tentang anak-anak lagi ya. Katanya tuh gitu. AA paling ganteng di Rohban Khairul Anam siapa tuh? Masya Allah, ganteng sih. Tolong dicium yang lebih itu, tolong dicium yang lebih apa? Yang lebih apa? Lebih jelas gitu ya. Yang paling ganteng otomatis pimpinannya. Anaknya. Wah. Pimpinannya. Nggak mungkin ada anak-anaknya kalau nggak ada pimpinannya. Dan anak-anaknya masih pada jomblo, berarti belum laku. Selama dia pun ganteng, tapi memang kalau belum nikah ya otomatis dia belum ganteng. Tapi yang pasti ganteng, oh jelas ada orang-orang yang sudah menikah, harusnya pimpinannya. Ini walaupun mukanya pas-pasan, tapi menurut istri kami adalah orang yang paling tampan sedunia. Segitu ya, tapi sebenarnya masih banyak nih, cuman pertanyaan-pertanyaannya sih kebanyakannya itu mengenai kapan ada acara lagi gitu, terus kapan main lagi ke daerah sini, ke daerah situ. Jadi pertanyaannya tuh sama gitu. Intinya kalau memang mau mengundang kami mudah, kalau memang kami mau datang tinggal kontak kami aja, dalam acara apapun siap kami datang. Yang tidak pernah menerima ada ketika acara kematian, kami tak akan pernah datang karena itu bukan tugas kami. Hanya kami adalah misalkan ada yang mau kawin lagi, misalkan maksudnya mau menikahkan anaknya, mau sebagai apa, mau menghitankan anaknya lagi, itu silakan. Tapi kalau untuk janjian kami menolak karena Rohban Anam kalau sepakai janjian itu nggak bisa. Intinya, tapi kalau mau mengundang Anam untuk di acara-acara PHBI ataupun acara-acara bahasa Islam, insya Allah kami akan datang. Jangan pernah, sekali lagi saya tekankan,
Jangan pernah yang diawalkan itu adalah masalah budget. Kalau memang mau mengundang kami, silakan telepon kami di bawah ini, gitu kan, ada nanti di bawah ya, gitu. Lihat aja, tinggal kontak aja kepada kami. Insya Allah ketika kami tidak bentrok jadwal, insya Allah kami akan datang. Jangan takut, kami tak akan pernah membebani kalian selagi pun kita sama-sama pengen bersiar. Jangan takut, kami akan datang ke tempat kalian kalau memang kami dibutuhkan. Kami tidak akan pernah datang kalau antum tak membutuhkan kami. Tapi yakin, mudah-mudahan dengan kedatangan kami bisa menjadikan idhorus surur kepada setiap yang mendengarkan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Alhamdulillah ya ayah, gitu. Ini alhamdulillah udah beres semuanya, gitu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan di luar sana udah tersampaikan juga. Dan mohon maaf juga kalau misalnya emang belum kita belum kita ya gitu dipertanyakan. Mungkin nanti di lain waktu di podcast berikutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh ditanyakan langsung ya. Oke, dan satu lagi buat teman-teman semua, kalau misalnya di lain waktu nih, ada barangkali teman-teman ada saran kita mau podcast siapa, atau mau kita mau podcast sama siapa nih, boleh kalian komen aja di bawah ya. Oke, mungkin dari Halimah cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.